Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Israel menuduh kelompok Hizbullah Lebanon menembakkan roket yang menewaskan 12 bocah di Majdal Sham, permukiman Arab Druze di dataran tinggi Golan. Mereka juga menyatakan Hizbullah Lebanon telah melanggar garis merah dengan menyerang target sipil di wilayah yang mereka rebut dan mereka duduki dari tangan Suriah itu. Karena itu Israel memperingatkan bakal terjadi perang total melawan Hizbullah Lebanon. Tank-tank dan persenjataan berat telah dikirimkan ke wilayah utara Israel berbatasan dengan negara Lebanon. Tapi seorang koresponden perang berpengalaman, Elijah McNair, memperingatkan jejak dan bukti serangan itu dilakukan Hizbullah tidak terlihat. Justru indikasi kuat ledakan di lapangan sepak bola Majdal Sham akibat rudal Tamir milik Israel. Jejak rudal falak yang biasa digunakan Hizbullah sangat minim. Israel telah menolak investigasi melibatkan pihak asing atau barat terkait insiden ini. Ini juga menunjukkan atau mengindikasikan ada yang ditutup-tutupi dari kejadian ini. Sebagian warga Druze Arab di dataran tinggi Golan justru mengutuk Israel. Mereka berdemonstrasi saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu datang ke lokasi kejadian. Benarkah perang total Israel versus Hizbullah Lebanon akan segera pecah? Bagaimana kekuatan konvensional Hizbullah melawan dominasi udara Israel? Perang besar bisa saja segera terjadi antara Israel versus Hizbullah Lebanon. Tapi menggelar perang total melawan Lebanon, Israel tentu harus berhitung cermat. Lebanon bukan Hizbullah dan Hizbullah tidak mewakili Lebanon. Hizbullah hanya satu kekuatan politik bersenjata yang sangat signifikan di negara itu, bagian dari elemen-elemen politik yang membentuk negara Lebanon. Lebanon adalah negara yang memiliki organisasi militer yang terstruktur dan hierarkis dan tidak sama dengan ormas atau kelompok sipil bersenjata seperti Hizbullah. Kekuatan politik penentu Lebanon juga bukan hanya Hizbullah. Ada kelompok lain seperti Arab Druze, Kristen Maronit, kelompok Sunni, sayap kiri, dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun juga, realitas politik menunjukkan Hizbullah Lebanon adalah penantang utama Israel yang memperoleh dukungan kuat Iran. Karena itu jika Israel memaksa diri menggempur total Hizbullah, maka ini akan menjadi babak baru perang proksi di kawasan Timur Tengah. Kekuatan utama Israel adalah pertahanan udara yang sangat mendominasi wilayah ini. Angkatan udara Israel menjadi yang terbaik di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Mereka sukses mengurangi ancaman yang dirasakan dari musuh-musuh di sekitarnya yang secara kualitatif lebih lemah. Namun keunggulan itu telah merosot karena secara mengejutkan poros perlawanan di Asia Barat telah dengan cepat mengembangkan persenjataan yang dapat menjangkau semua bagian Israel. Houthi Yaman membuktikan drone kamikaze Yava mereka sukses menembus lapis pertahanan modern Israel dan mencapai sasaran di Tel Aviv. Ini semua mata tertuju ke Hizbullah Lebanon. Apakah mereka akan membuat kejutan melawan pertahanan udara Israel menggunakan senjata-senjata tersembunyi mereka? Sejak tahun 90-an, Hizbullah telah menggunakan rudal darat ke udara Sam-7 atau Strela 2 manpad buatan Soviet untuk melindungi mereka dari jet-jet dan heli tempur Israel ke Lebanon. Surat kabar Israel Haaretz mencatat, meskipun senjata anti pesawat itu tidak mungkin mengenai pesawat nirawak Hermes 900 di ketinggian sedang atau tinggi, rudal Sam-358 Iran berhasil menembak jatuh sebuah drone Hermes 450. Pada tahun 2006, ketika pecah pertempuran di Lebanon Selatan, Hizbullah Lebanon sukses menembak jatuh sebuah helikopter CH-53 Israel menggunakan rudal QW-1 Vanguard buatan Tiongkok.
Vanguard merupakan generasi roket baru yang dilengkapi dengan sensor berpendingin yang memungkinkan deteksi panas dan diferensiasi target yang lebih baik. Rudal yang lebih baru seperti Igla atau Mitak 2 dan 3 dari Iran yang dilaporkan ada di gudang senjata Hezbollah sekarang telah dilengkapi dengan beberapa sensor modern. Teknologi ini meningkatkan kemampuan mereka untuk membedakan antara pesawat dan perangkap thermal atau balon yang digunakan untuk menyesatkan rudal yang datang. Mereka biasanya menerbangkan pesawat sebentar di ketinggian rendah untuk memancing keluar sistem pertahanan udara modern yang dimiliki Hezbollah. Jika sistem pertahanan udara itu diaktifkan, maka jet-jet tempur Israel lain akan muncul, mengunci target dan menghancurkan radarnya. Tanpa bantuan radar, sistem Arhanut modern Hezbollah berjangkauan jauh ini tidak akan efektif atau tidak akan bisa dioperasikan. Secara faktual, Hezbollah Lebanon telah memamerkan keberhasilan mereka menerbangkan drone pengintai jauh ke dalam wilayah Israel. Gambar-gambar dan video beresolusi tinggi menunjukkan lokasi-lokasi kapal perang Israel, kawasan industri militer di Haifa, serta titik-titik pangkalan militer Israel. Ini tentu lampu merah buat Israel. Banyak yang percaya Hezbollah menyembunyikan persenjataan modern mereka dan pada waktunya akan dijadikan unsur kejutan untuk situasi kritis ketika melawan Israel. Sebuah rekaman video dan foto di wilayah Zahrani, Lebanon Selatan pada bulan Mei terlihat ada rudal tidak meledak yang kemudian diidentifikasi sebagai rudal Sayad 2C buatan Iran. Bukti ini mengkonfirmasi Hezbollah Lebanon telah menguasai dan memiliki rudal pertahanan udara jarak menengah. Rudal Sayad 2C memiliki jangkauan sekitar 75 km dan dapat mencapai ketinggian 30 km dan ini mampu atau mencakup semua ketinggian operasional pesawat tempur Israel. Meluncur dengan kecepatan tinggi sekitar 4,5 Mach atau kecepatan suara, rudal ini dapat secara aktif mengejar dan menembak jatuh pesawat Israel. Rudal ini dilengkapi berbagai sistem pemandu, termasuk pemandu darat semi-aktif yang memerlukan radar penjejak dan pelacakan aktif dengan radarnya sendiri. Sistem ganda ini memungkinkan rudal untuk menyerang target tanpa memancarkan gelombang radar yang dapat dideteksi musuh sehingga memberikan keuntungan strategis bagi mereka. Kehadiran rudal Sayad 2C di Lebanon Selatan menunjukkan kemampuan pertahanan udara Hezbollah Lebanon yang sangat signifikan. Namun keputusan untuk menyebarkan sistem canggih ini dalam skala besar kemungkinan akan bergantung pada tindakan yang diambil oleh Tel Aviv. Hanya perang skala penuh yang dikobarkan Israel yang kemungkinan akan membuat rudal-rudal ini dikeluarkan Hezbollah dari gudang rahasia mereka. Terlibat dalam pertempuran kecil tanpa membahayakan aset jangka panjang adalah langkah yang bijaksana, terutama ketika berhadapan dengan musuh yang kekuatannya jauh lebih besar. Intinya, strategi pertahanan udara Hezbollah Lebanon adalah tentang menjaga keseimbangan yang rumit. Ini melibatkan perlindungan asetnya, meminimalkan kerugian dan bersiap untuk meningkatkan tindakan pertahanannya sesuai dengan itu. Ini adalah sebuah strategi khas di antara poros perlawanan Israel di kawasan itu yang telah ditunjukkan Hamas, Hezbollah, Houthi, dan kelompok-kelompok perlawanan di Irak dan Suriah. Tribuners, Israel adalah sebuah negara sangat kecil di Timur Tengah, kini telah menghadapi front perang di berbagai titik di sekelilingnya. Mereka bertempur di jalur Gaza, tepi barat, menghadapi perlawanan Hezbollah di utara, menyerang sasaran di Suriah, Irak, dan Yaman. Israel nyaris menjadi negara paling terisolasi di dunia dan jadi musuh hampir semua negara tetangga di sekelilingnya. Hanya berkat dukungan tak terbatas Amerika Serikat dan sekutu baratnya lah negara ini tetap bisa bertahan.